Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Wafadi Jalasa dari kelas 10-2 absen 2 ingin menjelaskan biografi Sunan Kudus. Asal usul Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji alias Sunan Ngudung di Cipang Panolan, letaknya di sebelah utara kota Blora, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Utsman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngundung selaku Senopati Demak bertarung sengit melawan Raden Husein atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut Sunan Ngundung gugur sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Sementara ibu Sunan Kudus merupakan putri dari Sunan Bonang. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang. Sehingga silsilahnya pun menjadi silsilah Sunan Bonang, yaitu masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat sejumlah versi lain mengenai asal-usul Sunan Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu dari Sunan Ampel. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu, ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat dari berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebut bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini dikenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang, Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Bagaimana sih cara berdakwah Sunan Kudus? Yang pertama, strategi dakwah melalui pendekatan massa. Yang kedua, melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Yang ketiga, tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Yang keempat, mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat masyarakat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Yang terakhir, menghindari konfrontasi secara langsung dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Siapa sih guru Sunan Kudus? Selain belajar dan berguru kepada ayahnya sendiri, ternyata Sunan Kudus juga berguru terhadap sejumlah ulama terkenal lainnya. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Kiai Telangsing, dan Ki Ageng Ngerang. Wafatnya Sunan Kudus pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Sekian penjelasan tentang biografi Sunan Kudus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.